satu hemat kami itu adalah mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di desa, terutama untuk mengembangkan produk dan ekonomi lokal. Nah, di pengalaman kami, masalah yang akan mungkin muncul itu bisa dikelompokkan ke dalam 5 kelompok masalah, ya. Yaitu pertama adalah masalah kelembagaan, masalah model bisnis, masalah tata kelola, masalah pengelolaan sumber daya, dan akuntabilitas. Nah, kalau tadi yang disampaikan terkait dengan digitalisasi, itu sebenarnya masuk di pengelolaan sumber daya informasi. Jadi ini kita juga mau mencoba menggeser pemahaman bahwa selama ini yang dianggap sebagai sumber daya itu mesti sumber daya yang berwujud, ya, seperti gedung, seperti uang, mesin. Tetapi di beberapa periode belakang ini kita melihat bahwa perusahaan yang hanya mengandalkan sumber daya fisik itu ternyata daya saingnya kemudian menjadi terbatas atau lemah. Ini termasuk di desa, ya. Jadi ini menjelaskan kenapa banyak desa dia memiliki kekayaan alam, tambang, hutan, air, ikan, pertanian, tetapi tingkat kesejahteraannya tidak semakin meningkat. Nah, dari pemahaman itu, kemudian muncul bahwa ternyata sumber daya non-fisik atau intangible aset itu ternyata sangat berperan penting. Nah, kalau di desa ini kita bisa lihat satu adalah informasi, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah jaringan. Nah, informasi, pengetahuan, dan jaringan itu ada beberapa yang menyebut sebagai modal sosial. Nah, ini nanti yang rekan-rekan bisa riset, membaca lebih lanjut terkait apa itu modal sosial dan bagaimana modal sosial itu kemudian bisa membantu pengembangan BUMDes. Jadi modal sosial mungkin secara sederhana bisa diartikan kemampuan masyarakat mendayagunakan informasi, pengetahuan, dan jaringan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, saya akan coba mengaitkan hal itu dengan kita mundur sedikit. Kemarin saya sudah menyampaikan penguatan kelembagaan, akan saya ulang sedikit, karena adanya modal sosial tadi tidak serta-merta ini kemudian bisa digunakan untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi modal sosial ini harus diwadahi, harus ditemukan model bisnis, harus dikelola, baru bisa memberi manfaat. Ini sama istilahnya kalau rekan-rekan lihat air terjun. Air terjun itu selamanya jadi air terjun, nggak bisa jadi energi listrik misalnya. Kalau kita nggak bisa menemukan satu media atau alat untuk mengkonversi energi yang ada di air terjun atau potensi yang ada di air terjun itu menjadi sebuah manfaat atau energi. Nah, sama potensi di desa yang begitu besar tanpa ada kelembagaan yang kuat itu dia tidak akan berubah menjadi manfaat-manfaat ekonomi atau manfaat sosial atau manfaat lingkungan atau manfaat budaya. Nah, di penjelasan pertemuan sebelumnya kami berargumen bahwa BUMDes ini adalah institusi terbaik untuk mengkonversi aset-aset berwujud maupun aset-aset tidak berwujud di desa untuk menjadi manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Kenapa kok ini ada pernyataan seperti itu? Karena di desa itu sudah ada lembaga-lembaga yang saat ini sebenarnya kurang lebih memiliki tujuan yang sama dengan BUMDes.
Nah, ini nanti rekan-rekan mahasiswa bisa membandingkan. Ada koperasi, ada kelompok-kelompok usaha masyarakat atau kelompok usaha bersama atau KUB, ada sebelumnya ada program PNPM, itu ada unit pengelola kegiatan atau UPK, kemudian ada berbagai macam simpan pinjam, ada unit ekonomi desa, simpan pinjam atau UEP-SP, ada Gapoktan, ada Pokdarwis, kemudian ada usaha-usaha swasta yang berbentuk UMKM. Nah, dari berbagai institusi tersebut, pertanyaannya, mengapa BUMDes memiliki keunggulan-keunggulan, memiliki kelebihan-kelebihan dalam mengkonversi sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, untuk kesejahteraan bersama masyarakat. Nah, ini saya kira juga menarik untuk dikaji dari mahasiswa. Apa benar BUMDes lebih baik dari koperasi, dari UMKM, dari Gapoktan, dan lain sebagainya. Tentu ini harus ada sebuah kajian yang kritis. Nah, kalau kita berangkat dari situ, berarti harusnya ada perbedaan-perbedaan atau kekhususan-kekhususan dari BUMDes yang tidak dimiliki oleh institusi lain, sehingga BUMDes ini memang menjadi pilihan terbaik untuk tadi sebagai lembaga yang mengkonversi sumber daya tadi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, paling tidak ada tiga ini yang ada tiga ini yang coba kita sampaikan. Satu, itu sekarang lewat PP 11 tahun 2021 amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ada pengakuan dan penetapan BUMDes sebagai badan hukum khusus. Kenapa kok badan hukum khusus? Karena BUMDes ini berdirinya awal mulanya tetap dari forum musyawarah desa. Dan kemudian dasar hukumnya adalah peraturan desa atau Perdes. Nah, dengan adanya badan hukum khusus, BUMDes cukup mendaftar ulang BUMDes itu ke Kementerian Desa, kemudian nanti diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga akan keluar sertifikat badan hukum BUMDes. Artinya, satu-satunya badan hukum yang terbentuk karena musyawarah desa, dasar hukumnya Perdes, artinya ini merupakan kewenangan lokal skala desa, dan kemudian diakui sepenuhnya oleh pemerintah pusat sebagai badan hukum yang bisa beroperasi di seluruh Indonesia, itu hanya BUMDes. Nah, kalau kita lihat mekanisme yang lain, misalnya koperasi, PT apa, itu mesti tetap harus ada izin kepada pemerintah pusat. Tapi kalau ini adalah dia berdiri, kemudian dia daftar ulang, kemudian diakui sebagai badan hukum. Nah, harapan saya mahasiswa semua bisa melihat perbedaan ya antara ini merupakan kewenangan lokal skala desa dan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, apakah itu kementerian atau lembaga. Yang kedua, kekhususan Badan Hukum BUMDes ini adalah BUMDes bisa setelah dinyatakan badan hukum bisa membentuk PT, bisa membentuk koperasi, bisa membentuk yayasan. Jadi kalau koperasi tidak bisa membentuk yayasan, PT tidak bisa membentuk koperasi, koperasi bisa membentuk PT, tapi PT nggak bisa membentuk koperasi, yayasan bisa membuat PT, PT nggak bisa membuat yayasan, satu-satunya badan hukum yang bisa membuat PT, koperasi, dan yayasan adalah BUMDes. Nah, ini artinya kemarin yang saya sampaikan, nanti fungsi BUMDes sebagai holding itu jadi mungkin. Karena unit-unit yang ada di bawahnya nanti itu bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum,
bisa berbentuk koperasi, bisa berbentuk PT, itu merupakan salah satu kekhususan yang dimiliki oleh BUMDes. Itu satu ya. Yang kedua itu adalah terkait dengan tata kelola BUMDes. Tata kelola BUMDes ini ada kita sebut semacam dua kamar, ya, dua kamar. Ini ada holding, ada unit. Holding ini bisa melakukan atau bisa mengakomodasi sifat-sifat organisasi publik, dan unit usaha ini bisa mengakomodasi sifat-sifat perusahaan privat. Jadi ini kayak organisasi hibrid. Jadi BUMDes itu organisasi badan usaha, tetapi pengambilan keputusan tertingginya bukan karena pemegang saham, bukan karena anggota, tetapi karena musyawarah desa. Nah, ini adalah keunikan di situ. Jadi inilah yang memungkinkan BUMDes itu punya dua tujuan atau multiple goals atau beberapa tujuan. Punya tujuan sosial, tapi juga punya tujuan finansial karena dia punya dua sifat tata kelola ya. Jadi di holdingnya nanti ada sifat-sifat publik yaitu musyawarah, kemudian transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Tetapi di unit usaha dia bisa bergerak cepat, gitu, fleksibel layaknya organisasi swasta. Dan terakhir adalah pengelolaan aset. Aset kita bisa bagi dua, aset publik dan aset privat. Jadi kalau aset privat ya rekan-rekan ini punya motor, punya HP, punya rumah yang itu merupakan kepemilikan pribadi, tetapi ada juga aset yang merupakan pemilikan publik atau sering disebut sebagai public goods, sungai, udara, gitu kan ya, air terjun dan lain sebagainya. Salah satu definisi public goods itu adalah konsumsi itu tidak bisa kita tidak bisa kita jadi kalau Anda misalnya gampangnya gini, kalau oksigen sebagai aset barang publik ya, ketika Anda menghirup oksigen, orang lain menghirup oksigen, itu kita tidak bisa atributkan gitu ya, berapa orang ini. Jadi kita nggak bisa memberikan tarif ya, kepada seseorang karena ini dikonsumsi bersama. Sama dengan sungai itu. Sama air, sungai, ruang-ruang terbuka, dan lain sebagainya, itu akhirnya dimanfaatkan bersama. Kita tidak bisa menetapkan tarif, meskipun ada biaya yang muncul, kita nggak bisa menetapkan tarif selayaknya Anda jual HP dan lain sebagainya. Sehingga dengan semacam itu, barang-barang publik ini harusnya tidak dikomersialisasikan. Misalnya sungai ya, sungai ini ada orang membendung sungai ini, kemudian airnya dia jual, itu nggak boleh karena itu sungai ini adalah aset publik atau barang publik yang harusnya dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat. Nah, ini dijamin di undang-undang kita nomor Undang-Undang Dasar pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Jadi berarti tidak boleh dikuasai oleh privat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Nah, tetapi pada perkembangannya sekarang kita lihat ini antara yang seharusnya dengan yang kita lihat ini ada jadi pergeseran. Ada mata air yang itu juga realnya dikuasai oleh korporasi, dimasukin botol-botol, dijual. Kenyataannya ada tambang-tambang yang kemudian dikuasai mungkin sebagian besar juga oleh beberapa perusahaan, sebagian besar oleh swasta, dan digunakan untuk sebesar-besar profit, bahkan untuk pihak yang di luar negara kita. Nah, bicara dengan desa sebagai dia itu punya area dengan kekayaan alam, oleh karenanya ini coba kita kembalikan. Harusnya kekayaan alam yang di desa
itu merupakan aset publik atau sekarang dikenal sebagai common pool resources. Nah, common pool resources ini harusnya siapa yang mengelola? Kalau negara dengan berbagai keterbatasannya, privat tadi dengan berbagai masalahnya, maka ada organisasi ketiga, ada sektor ketiga yang kombinasi antara pemerintah dengan swasta. Nah, BUMDes muncul di situ. Nah, tiga hal inilah yang kita bisa gunakan sebagai poin untuk mengapa ya ini sebuah diskusi yang bisa kita gali terus, mengapa BUMDes itu menjadi lembaga terbaik ya dalam melakukan konversi sumber daya terwujud maupun tidak terwujud untuk yang ada di desa untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa. Nah, ini bisa dikembangkan ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan definisi, fungsi, ya, tujuan, kemudian perbedaan antara BUMDes dengan unit usaha BUMDes. Jadi inilah BUMDes itu harapannya jadi holding, jadi wadah dengan unit-unit bisnisnya ini yang dia kemudian menjalankan. Unitnya ini bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum, bisa bentuknya koperasi, PT, ataupun yayasan. Kemudian tata kelola BUMDes itu diatur dengan sangat baik di PP 11 tahun 2021. Saya dorong mahasiswa untuk membaca PP 11 tahun 2021 terkait dengan beberapa hal ini ya. Kemudian tadi yang ini juga bisa dikaji hal yang kedua. Jadi di beberapa diskusi yang saya sampaikan, kita selalu menekankan bagaimana BUMDes ini tetap berada di ruang kewenangan lokal skala desa. Karena ketika BUMDes ini masuk kepada ruang birokrasi, ketakutan kita ada upaya birokratisasi. Ya, birokratisasi, jadi pemerintah pusat ini ada satu mekanisme untuk mengontrol BUMDes. Kalau ada mekanisme seperti ini, maka itu bisa jadi menekan atau menghimpit kreativitas desa-desa untuk mengolah sumber daya dengan pemahaman dan caranya masing-masing. Nah, ketika itu terjadi, saya kira momentum pengembangan BUMDes ini bisa berbalik. Ini yang bahaya kalau di level teori itu ada namanya fenomena iron cage atau kerangkeng besi. Jadi fenomena kerangkeng besi ini adalah kita terkungkung oleh rasionalitas kita sendiri. Jadi bisa mungkin digambarkan pemerintah pusat ini punya pemahaman, oh BUMDes yang baik itu harusnya melakukan A, B, C, D, E. Kemudian A, B, C, D, E ini dibuat peraturan, dibuat standarisasi, kemudian standarisasi ini diimpos atau tanda kutip dipaksakan untuk diikuti dengan bahasa, kalau Anda nggak ngikuti ini, Anda nggak dapat sertifikat badan hukum. Nah, ketika ini terjadi, maka seluruh BUMDes, mau nggak mau, cocok nggak cocok, itu akan mengikuti semua standarisasi, BUMDes menjadi uniform, menjadi seragam, uniformity, jadi Sabang Merauke, BUMDesnya jadi mirip, jadi tipikal, kemudian orang logika lokal atau kearifan lokal atau lokal genius itu menjadi berkurang karena ketika dia lihat oh sebenarnya untuk di daerah Sumatera, di Padang, di Nagari itu cocoknya dikelola seperti ini. Atau di Merauke,
Di kampung-kampung itu cocoknya dikelola seperti ini, di NTT, oh cocoknya dikelola seperti ini, menjadi tidak relevan. Karena logika itu berbenturan dengan adanya standar atau aturan yang kemudian seluruh Indonesia ini BUMDesnya menjadi sama. Nah ini adalah kalau kita di sisi akademisi, kita harus berjaga di garis itu. Jangan sampai BUMDes satu tadi dicerabut dari kewenangan lokal skala desa, kemudian berbagai peraturan kebijakan ini justru mematikan kreativitas dan kearifan lokal yang ada di desa, justru membuat BUMDes-BUMDes ini jadi sama, seragam. Nah, kemudian kita semua terkungkung kepada rasionalitas yang kita buat, sehingga logika-logika kita itu menjadi buntu. Nah ini saya yang juga sering khawatir yang terjadi di mahasiswa. Mahasiswa itu masuk udah di frame dengan berbagai teori dan konsep. Kemudian ketika pergi ke desa itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan? Jadi saya sering ngajari, saya sering ketemu mahasiswa yang IPK-nya itu di atas 3,5, berarti harusnya dia adalah mahasiswa yang cerdas. Tetapi begitu masuk ke UMKM, masuk ke desa, yang harusnya masalahnya itu jauh lebih simpel daripada yang dia pelajari di bangku kuliah, tapi justru nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah salah satu tipikal bahwa kita sendiri itu terkerangkeng, terbelenggu oleh rasionalitas yang kita bangun. Sehingga ketika kita ketemu satu kondisi yang berbeda, kita itu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang kita coba dorong mahasiswa untuk jangan pernah menerima ya segala sesuatu itu seperti mentah-mentah ya, atau take it for granted gitu kan. Jadi Anda harus ada nalar kritis untuk melihat sesuatu. Tadi ketika saya ngomong BUMDes gini-gini, apa benar gitu kan? Bisa jadi enggak. Saya juga menyisihkan ruang di dalam pemikiran saya bahwa apa yang saya sampaikan bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Karena disitulah kita ini akan jadi berkembang. Kemudian tadi kita harus lihat konteks ya. Sehingga teori-teori itu bukan berarti salah ketika bertentangan ya, dengan apa yang nanti kita lihat. Tapi mungkin konteksnya beda. Jadi kalau rekan-rekan mungkin dari ekonomi pembangunan belajar ekonomi makro, mengembangkan ekonomi negara, atau mengembangkan ekonomi regional, sekarang ditantang untuk mengembangkan ekonomi desa. Mungkin beberapa prinsip-prinsip itu bisa berlaku sama kayak kemarin yang saya sampaikan, perputaran uang. Jadi saya punya analogi yang sederhana, bagaimana desa ini Anda coba ukur defisit perdagangan atau neraca perdagangan. Anda anggap aja ini desa dengan luar desa, nah desa itu ada surplus perdagangan atau defisit perdagangan. Kalau ternyata desa-desa kita itu mayoritas ada defisit perdagangan, artinya uang yang masuk dengan uang yang keluar, itu lebih banyak uang yang keluar, maka kemarin yang saya sampaikan itu mungkin make sense. Ya. Artinya kita bantu dana 1 miliar, tapi 900 jutanya itu keluar dari desa, maka tingkat kesejahteraannya juga tidak akan meningkat dengan jadi ternyata bukan jumlah uang yang kita perbantukan ke desa, tapi berapa jumlah uang yang berputar di desa. Ini adalah insight yang menurut saya bisa memberikan pemahaman yang lebih baik. Karena selama ini orang berpikir semua masalah di desa itu ujung-ujungnya duit. Karena memang duitnya kurang, modalnya kurang, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa membuktikan bahwa masalahnya itu bukan jumlah duit yang kita gelontorkan, karena tadi misalkan ya 1 miliar ini kita tingkatkan bantuannya jadi 10 miliar. Tapi selama 10 miliar, ini 9 miliarnya ini keluar dari desa itu juga tadi efeknya itu juga tidak sebesar yang
harusnya bisa ditimbulkan dari jumlah dana yang kita gelontorkan ke desa-desa itu. Nah, paradigmanya harus digeser, gimana membuat ada perputaran uang semakin cepat, semakin lama ada di desa. Nah, itu tadi balik lagi argumen kita ke BUMDes sebagai holding untuk mengkonsolidasikan semua pemain-pemain yang ada sehingga ada kolaborasi dan sinergi, bukan bersaing antar kampung, tapi bersaing bersama-sama di level yang lebih tinggi. Perbaikan. Nah, catatannya adalah sekarang pemerintah punya kebijakan untuk pengakuan badan hukum yang itu niatnya baik, tetapi jangan sampai dalam bahasa pengurusan sertifikat badan hukum itu kemudian menciderai kemenangan-kemenangan lokal skala desa, kemudian justru membuat desa-desa ini menjadi terkerangkeng untuk mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan kreativitas dan kearifan lokal. Nah, kemudian perkembangan yang baik, sekarang semua pengurusan BUMDes, Badan Hukum BUMDes dan lain sebagainya itu sudah dilakukan full online. Jadi ini saya kira sebuah lompatan ya. Jadi sekarang, dan ini saya kira sekarang semua sudah jadi hal yang yang umum ya. Saya kemarin ngurus BPJS untuk anak saya udah ngurus beberapa tahun, itu dulu harus legalisir, harus segala macam. Sekarang saya hanya cukup ngurus pakai WA, semua saya foto, kemudian saya dikasih ketika udah memenuhi dikasih user akses dan login, saya download aplikasi di Play Store, kemudian saya memasukkan semua data, kemudian mereka verifikasi, nggak lebih dari 1 hari, yang dulu prosesnya bisa 3 bulan, 2 bulan, sekarang hanya 1 hari, saya bisa lakukan di rumah. Nah, ini saya pikir terjadi di semua level ya. Jadi sekarang proses-proses yang dulu ribet, yang dulu itu berbelit-belit, yang dulu waktunya lama, yang dulu nggak transparan, ini kita sampai di mana, kurangnya apa yang perlu kita lengkapi, sekarang ini sudah demikian berubah. Jadi reformasi di dalam perizinan ini saya sendiri merasakan begitu begitu mudah sekarang. Nah, ini akan saya pikir akan menjadi lingkungan yang semakin kondusif untuk Anda seperti Anda anak-anak muda ini untuk membuat usaha. Karena memulai usaha sekarang itu sangat mudah. Anda hanya perlu ide dan keberanian, maka Anda sudah bisa punya usaha. Sekarang pendanaan, kemitraan, Anda nggak harus punya barang, sekarang bisa punya bisnis dengan reseller, dengan jadi content writer, dan lain sebagainya. Anda sekarang nggak punya tempat, Anda juga bisa bisnis, karena semua orang sekarang online, jadi tempat itu juga bisa kita lakukan di rumah. Sekarang bantuan dana itu juga sangat banyak, kemudian modal untuk kita mulai usaha juga nggak perlu gede, karena Anda jual-jual dulu, nanti kalau Anda produknya itu laku, baru Anda kemudian bisa mengupayakan barang-barangnya itu, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali model bisnis yang kita ini nggak butuh modal yang besar, karena dilakukan secara digital. Nah, akan jadi menarik ketika bahkan sampai ke desa-desa, habit untuk digital ini menjadi semakin meluas ya, karena sekarang semua orang sekarang bantuan BLT aja pakai pakai handphone. Jadi kalau Anda itu miskin, nggak punya HP, ya Anda nggak bisa dapat bantuan. Maka sekarang HP itu jadi satu alat yang menjadi vital gitu. Kalau Anda nggak punya HP, ya pemerintah nggak bisa kirim konfirmasi. Kalau nggak bisa kirim konfirmasi, Anda nggak bisa mencairkan duit, gitu kan? Nah, ini saya kira ketika kita lapisan
yang paling bawah, lapisan yang paling miskin, paling rentan itu kemudian mereka pun udah terbiasa memakai teknologi digital, maka akan tercipta satu market yang sangat besar. Ya, karena sekarang duitnya itu jadi kayak handphone itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga jadi alat transaksi. Karena e-wallet, e-money, apa itu semua ada di HP kita. Jadi saya sekarang transfer uang masuk ke GoPay gitu. Nah, dengan GoPay kita bisa bayar segala macam, termasuk kalau saya beli e-book di Google Play Store, itu saya bisa bayar pakai GoPay. Saya bayar apa namanya cloud storage apa bisa pakai GoPay. Sangat apa ya? Sangat convenience. Dan ketika saya bayar, ternyata GoPay saya kurang, saya transfer, saya bayar lagi, jadi udah hitungannya mungkin selisih 10 detik atau apa, itu sudah benar-benar terkoneksi. Nah, ketika semua orang itu kemudian terbiasa dengan seperti ini, maka akan terbuka market yang sangat besar. Kita ada 150 juta pengguna smartphone. Kalau mereka itu kemudian dari smartphone ini kemudian belajar pakai sosial media, belajar pakai TikTok, belajar ini, kemudian mereka belajar pakai e-commerce, kemudian mereka belajar pakai payment. Nah, kemudian 150 juta ini terkoneksi, maka Anda bisa bayangkan ngapain kita harus ekspor. Penduduk Australia seluruhnya itu mungkin nggak lebih dari 30 juta. Malaysia itu nggak lebih dari 22 juta. Singapura 4 juta. Dengan 150 juta penduduk Indonesia dari 270 juta, 150 juta yang memegang handphone itu sudah paling gede digabungin Australia dan 10 negara ASEAN, itu kita udah hampir sama. Nah, ngapain kita fokus ke market-market yang jauh? Kenapa kita nggak fokus ke market lokal yang terkoneksi dengan digital? Ini udah luar biasa. Nah, kemudian ini ada teknis untuk ngurus apa badan hukum. Ya, jadi ketika rekan-rekan mau mendampingi BUMDes, salah satu hal wajib yang dilakukan adalah mendampingi BUMDes dalam mengurus badan hukum. Nah, ini kita punya template, kita punya cara-cara, tahapan apa untuk memastikan. Karena ini perlu ada sebuah gerakan yang sangat masif, bagaimana mengkonversi minimal 10.000 BUMDes. Minimal 10.000 BUMDes itu semua harus berbadan hukum di akhir tahun. Dari 51.000. Ya, harusnya 10.000 ini sampai akhir tahun itu semua jadi badan hukum. Nah, itu akan jadi sebuah kekuatan yang real. Ya. Jadi mereka punya badan hukum, mereka udah mahir menggunakan digital. Nah, ini akan ada sebuah pertumbuhan ekonomi lokal. Saya barusan membaca hasil sensus dari BPS. Jadi ada peningkatan 2.500.000 ya. Jadi kita itu ada pengangguran karena pandemi itu 2,56 juta. Selalu jadi pertanyaan, 2,56 juta penganggur karena pandemi, ini dia lari kemana? Ternyata kalau saya baca dari BPS, 2,56 itu lari ke 2 jutanya lari ke pertanian, 500.000-nya lari ke perdagangan. Nah, 500.000 ini saya cukup yakin dia lari ke perdagangan yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini kalau saya sebuah peluang. Ya. Kalau Anda mahasiswa, Anda lihat ada 500.000 orang yang dalam kurun 6 bulan terakhir ini kemudian berpindah dari pegawai menjadi pedagang dan dia terkoneksi. Nah, Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang problem mereka apa? Bagaimana Anda bisa menyelesaikan problem mereka? Anda memiliki
keuntungan-keuntungan yang tidak dimiliki oleh para pengusaha yang terpaksa jadi pengusaha. Nah, tapi balik lagi, seringkali tadi mahasiswa terkerangkeng oleh rasionalitas. Kayak, oh saya mahasiswa akuntansi, saya ini akuntan, maka saya ini kalau digital marketing itu bukan keahlian saya. Pertanian bukan keahlian saya. Sosiologi bukan keahlian saya. Politik bukan keahlian saya. Nah, akhirnya kita menjadi hidupnya sangat sempit. Karena kita sudah membatasi, mengkapling diri kita sesuai dengan keahlian atau profesi kita yang kita pelajari, yaitu saya ini akuntan. Saya dulu pernah seperti itu, melabeli diri saya akuntan, hanya fokus mempelajari segala hal yang terkait dengan keuangan dan akuntansi. Saya memang jadi sangat expert di situ. Saya punya satu expertise namanya forensic accounting, yang ilmu itu sangat mungkin penggunanya juga sangat kecil. Tetapi satu titik saya kemudian sadar bahwa kompetensi yang saya bangun, saya dari auditor, bagaimana saya membaca standar dengan cepat, membandingkan standar dengan realisasi, kemudian saya bagaimana dari situ belajar mengembangkan sistem informasi, karena saya ketika audit dulu selalu memeriksa SOP dan lain sebagainya, saya jadi punya koleksi ya SOP yang sangat banyak dari berbagai industri. Kemudian dari SOP itu saya kenal dengan satu software developer, kemudian kita membuat perusahaan IT, kemudian saya lebih dikenal sebagai pengembang sistem informasi, kemudian sekarang saya lebih dikenal sebagai ahli di BUMDes atau pemberdayaan ekonomi di desa. Tetapi intinya adalah meskipun orang melihat ini seperti profesi dari akuntan menjadi auditor, dari auditor menjadi sistem informasi, dari sistem informasi menjadi pemberdayaan, tapi sebenarnya kompetensi-kompetensi yang dibangun sejak saya kuliah sampai sekarang itu kepake gitu. Contoh bagaimana saya mengidentifikasi sebuah pola dari informasi yang sangat sedikit atau terbatas itu kemudian mengembangkan menjadi lebih luas, itu adalah teknik dari forensic accounting. Itu yang sangat terpakai. Bagaimana kita wawancara itu menggali apa-apa yang tersembunyi dan lain sebagainya dengan cognitive interview, itu adalah kompetensi forensic accounting. Nah, hanya ketika saya itu tidak melabeli diri saya sebagai akuntan, maka kompetensi yang saya miliki itu bisa bermanfaat lebih luas. Nah, inilah yang saya dorong untuk mahasiswa. Temukan kekuatan Anda itu di mana, strength Anda itu di mana. Apakah Anda itu pemikir yang hebat, apakah Anda orang yang kreatif, pemikir yang hebat, atau Anda itu orang yang eksekutor yang sangat kuat, konsisten, atau apakah Anda itu orang yang sangat laten, atau Anda orang yang sangat cepat, apakah Anda itu suka hal yang abstrak, suka hal yang ini. Mesti setiap orang itu akan punya kekuatan. Nah, bagaimana Anda memproyeksikan kekuatan itu kepada peluang yang ada? Itu menurut saya cara yang apa namanya paling tepat ya untuk membangun peta kompetensi Anda untuk nanti Anda bisa jadi expert, karena ini sebuah proses yang dilakukan terus-menerus. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan saya 15 tahun menggeluti hal yang sama tiap hari, ya mungkin tiap hari itu 4 jam atau sampai 5 jam, tiap hari mengerjakan hal yang sama. Jadi expertise itu kebangun di situ. Saya setelah 15 tahun baru dianggap seseorang ini sebagai expert. Anda nanya di bidang saya apapun, saya kurang lebih bisa jawab. Karena memang saya 15 tahun itu terekspos pada berbagai kasus terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, gitu kan. Nah, balik lagi ke sini, jadi ada orang yang satu ya, ketika ini itu memang udah nggak tertarik. Nah itu memang kalau saya pintunya di situ. Pintunya itu pertama,
untuk menemukan masa depan Anda di mana, karir di apa yang membuat Anda itu tertarik. Ini nggak bisa ditipu gitu loh. Kalau saya ngomong BUMDes, saya ngomongin itu memang ada energi, ada yang ini yang nggak habis-habisnya, yang membuat saya nggak capek. Itu memang nggak bisa ditipu gitu loh. Nah, apalagi saya kemudian ketemu komunitas yang memiliki passion yang sama. Nah, temukan itu dulu. Apa passion Anda untuk ini. Saya nemukan di BUMDes ini. Jadi saya kemarin ditanya, Pak Rudi kok bisa tahu peraturan, bisa ini. Ya karena memang ini passion saya, jadi saya setiap hari ya membaca tentang BUMDes, diskusi tentang BUMDes, memikirkan BUMDes. Setiap hari selama kurang lebih 3 tahun ini, jadi lama-lama ya saya jadi menguasai knowledge yang ada di situ. Tapi ini bukan tiba-tiba saya itu tahu, tiba-tiba ketemu, dan lain sebagainya. Mungkin hanya karena saya spend more times than anybody else. I'm working harder than anybody else. Itu yang mungkin menjelaskan kenapa saya bisa jadi expertise di sini yang sebelumnya saya juga nggak tahu apa-apa. Nah, sama dengan mahasiswa, kalau saya contoh ya kayak gini. Saya ketika saya lihat oh syarat BUMDes menjadi badan hukum adalah harus ada berita acara, harus ada peraturan kepala desa, harus ada ADART. Nah, ini yang saya buru gitu kan. Saya berpikir, oh gimana ya ini formatnya peraturan kepala desa itu, bentuknya anggaran dasar itu bagaimana anggaran rumah tangga, ini saya buru. Nah, karena saya punya komunitas, mereka berbagi di situ contoh berbagai macam pelatihan apa. Nah, saya downloadin satu-satu, saya masukin ke folder satu-satu, balik ya karena saya memang punya kompetensi di sistem informasi untuk bagaimana filing. Sederhananya itu Anda coba lihat folder di komputer Anda mengelompokkan folder apa? Kalau hanya My Dokumen, semua dokumen campur di situ, berarti Anda tidak memiliki sistem thinking, ya, tidak memiliki pemahaman untuk bagaimana mengelola data dan informasi. Mungkin karena data informasi Anda sedikit. Saya masih menyimpan data dalam 15 tahun ini. Itu jadi saya punya eksternal hard disk 2 terabyte itu udah hampir penuh karena saya udah ganti komputer mungkin laptop itu 5 kali atau 6 kali, tapi selalu saya backup dan ini selalu saya tata ulang. Jadi inilah yang kemudian membuat kompetensi kita meningkat karena kita ada akumulasi pengetahuan, ada akumulasi data. Coba ada nggak yang dari mahasiswa ini sejak semester 1 sampai sekarang itu memfiling ya. Oke, semester 1 mata kuliahnya ini. Oke, ini materinya ini, penugasannya ini. Terus semester 2, semester 3 atau ada yang pakai tahun 2020, semester 1, 2020, semester 2. Kalau Anda punya sistematika untuk filing, itu adalah salah satu dasar Anda itu untuk menguasai atau mengolah informasi dengan baik. Nah, sama seperti ini. Saya googling, saya dari diskusi grup, saya punya 13 WA grup, apa yang ada di situ yang menarik, saya download, saya masukin. Sekali lagi, karena memang ini udah jadi passion, ya sesuatu ini jadinya. Jadi orang kemudian ketika nanya, bahkan dari Kemendes, Pak ini ada contoh ini enggak? Saya ini nggak lebih dari 2 menit, saya kirim, Pak ini ada contoh ini enggak lebih ini, karena itu saya masukkan di Dropbox, ini jadi bisa saya akses baik dari laptop ataupun dari HP, jadi kecepatan. Kemudian orang menjadi, Pak Rudi ini kalau ditanya ini masih bisa jawab. Sebenarnya ya karena saya punya dokumentasi yang baik. Sebenarnya mereka-mereka itu harusnya juga punya data, tetapi karena mereka nggak didokumentasikan dengan baik, mereka nyari itu susah. Nah, sama. Jadi saya berpikir ketika ada problem seperti ini, bagaimana saya membuat template. Dari template itu kemudian saya bantu orang untuk bagaimana ngisi. Kalau ada yang bingung kita diskusikan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya tanyakan ke Kemendes. Nah, jejaring seperti itu membuat kita itu menjadi kapabilitasnya itu tinggi.
Nah, inilah yang harusnya menurut saya dibangun oleh mahasiswa. Saya paham ketika mahasiswa ini diajak diskusi, diajak ini ya memang belum bunyi karena bacaan Anda belum banyak. Kalau Anda itu banyak membaca, banyak riset, maka Anda kemudian akan bisa diskusi. Ya. Nah, ini gambaran ya tadi apa eh, untuk mengurus ya sertifikat badan hukum. Nah, yang kedua ada yang menurut saya menarik juga dari PP 11 ini. Setelah ada melengkapi dokumen tadi, itu kita harus melengkapi tata kelola. Nah, tata kelola itu sebenarnya adalah aturan main. Jadi kalau Anda itu mau main sepak bola, ya Anda harus tahu dulu aturan main, dan kemudian Anda bisa bermain dengan baik. Oh, yang boleh megang bola itu kiper. Oh, striker tugasnya ini. Oh, gelandang tugasnya ini. Oh, pemain belakang tugasnya ini. Oh, pemain tengah tugasnya ini. Anda harus tahu perannya, harus tahu rules ya, aturan main yang ada di situ. Ini berarti kalau tata kelola mesti terkait dengan posisi, struktur ya, aturan main, struktur, dan kemudian mekanisme kan. Mekanisme. Tujuannya apa? Supaya kita mencapai tujuan bersama. Yaitu kalau sepak bola kan memasukkan bola ke gawang lawan atau membuat gol. Nah, ini secara simpel bagaimana Anda memahami BUMDes, itu Anda memahami sepak bola tadi. Anda harus lihat golnya apa sih BUMDes ini. Golnya itu adalah meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, kemudian strukturnya bagaimana? Oh, ini ada yang jadi struktur paling tinggi itu adalah musyawarah desa. Kemudian ada pengawas, ada penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional. Nah, fungsinya apa sih masing-masing? Nah, tetapi lebih penting, ini seperti permainan sepak bola. Jalannya pertandingan, distribusi bola. Oh, dari kiper ini dioperkan ke siapa ini. Nah, itu polanya akan jadi sangat banyak. Apakah ini dengan berbagai strategi, berbagai teknik, berbagai formasi, ada yang 4-4-3, ada yang ini kalau ini cowok-cowok mesti udah paham. Tapi hanya orang yang paham dengan sepak bola itu yang bisa menjelaskan. Oh, Real Madrid dengan Barcelona. Kenapa kok pertandingan tadi malam menang Real Madrid? Nah, ketika Anda datang ke BUMDes, ketika orang nanya, ini tata kelolanya baik atau enggak? Nah, Anda tidak hanya menjelaskan hasilnya. Oh, ini tata kelolanya baik karena pendapatannya tinggi. Padahal pendapatan tinggi itu hasil. Tata kelola itu kita bicara tadi, jalannya permainan tadi. Nah, jalannya permainan itu bisa baik karena setiap pemain itu paham peran dan fungsinya, pemainnya itu punya kompetensi sesuai dengan perannya ini, masing-masing itu taat patuh pada rules yang sudah dibuat, dan banyak hal lagi. Di situ ada wasit yang mengawasi, di situ ada lapangan yang memang standar, ada banyak hal yang membuat ini menjadi sebuah permainan yang bagus, sehingga permainan yang bagus itulah mengantarkan pada kemenangan. Nah, sama ketika kita bicara kepada BUMDes, banyak BUMDes ini yang nggak paham aturan main, jalannya organisasi itu berantakan. Nah, dari mana kita harus membenahi, gitu kan? Nah, satu adalah mari kita semua baca aturan mainnya dulu, gitu kan. Mari masing-masing bagian itu pahami dulu apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing peran penasehat pengawas. Baru kemudian kompetensinya kita ukur. Kompetensi direkturnya itu memenuhi enggak? Sama dengan pemain sepak bola, dia ditaruh striker, tapi dia itu enggak punya kompetensi sebagai striker. Dia ditaruh kiper, tapi enggak punya kompetensi sebagai kiper. Malah kebalik. Yang bagus jadi kiper dijadikan striker, yang bagus jadi striker dijadikan kiper. Anda bisa bayangkan hasil
pertandingannya apa, ya kan? Nah, aturan main ini ya harus baca. Nah, ini yang apa? Saya sangat bersyukur. Saya dulu pernah berdoa satu yang alhamdulillah itu dikabulkan. Bagaimana saya bisa membaca buku bahasa Inggris sebagaimana saya membaca buku bahasa Indonesia. Karena saya dulu ketika kuliah, saya untungnya sejak SD dididik bahasa Inggris. Saya masuk ke sekolah SMP yang juga pendidikan bahasa Inggrisnya bagus, SMA ini. Tapi saya masih struggling ya waktu kuliah itu, karena teman-teman saya itu banyak yang anak dosen, lahir di luar negeri atau besar di luar negeri. Dalam conversation mereka selalu ngomong bahasa Inggris, dan saya bisa nangkep tapi nggak bisa ngomong. Saya kemudian masuk di lingkungan yang saya harus, karena ada proyek asing ya waktu itu, saya masuk, saya harus nulis bahasa Inggris, itu nggak bisa sama sekali. Maka itulah muncul waktu itu saya berdoa benar-benar awal saya masuk kerja, saya masih ingat juga saya hampir nggak promote karena nggak bisa membuat laporan dalam bahasa Inggris. Nah, saya waktu itu barulah saya berdoa karena saya diberi kemudahan dalam membaca bahasa Inggris itu sama dengan membaca bahasa Indonesia. Mungkin berkat doa itu, saya ketika mau masuk S2, nilai bahasa Inggris saya itu di IELTS itu biasa semua, ada yang 6, ada yang ini. Tapi skor IELTS saya di reading itu 9. Itu adalah skor maksimal yang ada di IELTS. Sehingga skor saya menjadi 6,5 lah waktu itu. Jadi saya untuk conversation apa itu mungkin 5 atau apa, tapi karena saya punya nilai 9 di IELTS reading itu, maka saya bisa keterima dan mendapat beasiswa ke Melbourne Uni. Nah, pesan saya ke mahasiswa, bacalah apapun yang Anda suka. Karena ini adalah pintunya untuk menjadi intelektual, pintu menjadi expert itu membaca. Jadi kalau Anda nggak suka baca, itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Sepinter-pinternya IQ Anda tanpa membuat tadi katalog pengetahuan yang luas itu, Anda ya terbatas. Terbatas sekali. Saya banyak ketemu orang-orang jenius, orang hebat, tapi karirnya itu kemudian biasa saja, karena ya mereka tadi sangat fokus pada satu kompetensi saja, atau ya, kedua tidak suka membaca. Saya sekarang memaksa membaca, dan sekarang karena ada Kindle, ada apa itu menjadi lebih murah ya. Dulu beli buku itu rata-rata ada 200.000. Kalau ada sebulan beli 3 buku itu udah 600.000. Itu dibandingkan gaji dosen 600.000 per bulan itu udah gede banget. Tapi sekarang mendapatkan buku digital itu jauh lebih murah. Kita kalau lihat di kadang buku-buku bagus itu cuma 68.000 atau apa, bacanya secara digital. Nah, sama ini semua itu referensinya ada di Google, tinggal Anda terampil pinter-pinter nyari kata kunci. Apapun itu bisa Anda temukan kalau Anda dapat kata kunci yang tepat. Nah, itu ada modifikasi kata kunci. Itulah yang saya dulu, karena saya dulu pernah jadi riset asisten, saya harus nyari data-data, tugas saya itu googling, maka saya ketika disuruh nyari data nggak ketemu, ya saya harus mengkombinasikan berbagai kata kunci sampai saya ketemu. Karena kadang memberi judul itu beda-beda. Ada yang BUMDes, ada yang BUMDesa, ada yang kelembagaan, ada yang ngomong tata kelola, ada yang ngomong manajemen. Kita harus rubah-rubah terus kata-kata kunci ini sampai mungkin dapat ya. Nah, ini adalah sistem ranking yang ada di Kemendes. Kemudian ini klasifikasinya. Nah, kemudian ini tadi yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Jembatan ya antara penguatan kelembagaan dengan penguatan bisnis saat ini, BUMDes diwajibkan untuk membuat program kerja. Nah, program kerja ini sudah ya menggunakan sistematika yang umum untuk membuat bisnis plan. Nah, ini
saya kira bisa Anda lakukan, bisa Anda gunakan untuk nanti menyusun laporan terkait dengan BUMDes. Satu, berarti ketika Anda masuk ke BUMDes, Anda pelajari dulu visi misinya. Anda pelajari dulu struktur organisasinya. Anda daftarkan daftar SDM. Anda pelajari struktur modalnya. Modal awalnya berapa, penyertaan dari desa berapa, penyertaan dari modal masyarakat. Nah, apa yang Anda dapat dibuat laporan. Ini kurang lebih sudah membuat struktur Anda itu untuk bagaimana sih memahami sebuah bisnis BUMDes. Kemudian Anda lakukan evaluasi kinerja periode sebelumnya. Kondisi SDM-nya bagaimana, perkembangan usaha, mungkin dari sisi revenue-nya bagaimana, kerjasama dia dengan pihak luar bagaimana, kondisi keuangan, rasio-rasionya bagaimana, tantangan usahanya bagaimana, potensinya bagaimana. Ini Anda bisa lakukan wawancara, Anda bisa lakukan fokus grup, discussion untuk menjawab masing-masing. Ini yang sekarang benar-benar kita lakukan di tim kita untuk membantu banyak BUMDes. Artinya Anda tidak bisa memberikan satu advice, Anda tidak bisa memberikan satu saran kalau Anda tidak kenal diri dari BUMDes itu atau profil BUMDes, Anda tidak kenal evaluasi kinerja saat ini sebagai baseline. Nah, baru dari situ Anda punya memproyeksikan. Jadi ini tuh sebenarnya pola pikir yang sangat simpel ya. Oke, saat ini kita ada di mana, kemudian titik mana yang mau kita tuju, gap-nya inilah yang jadi strategi. Misalkan, oh sekarang pendapatan BUMDes ini 300 juta. Kita pengen gimana BUMDes ini dapat pendapatan 1 miliar. Nah, gap-nya itu kita akan lihat apakah titik lemahnya itu dari evaluasi tadi. Apakah titik lemahnya di SDM, titik lemahnya itu mungkin di potensinya atau di peluangnya atau di persaingannya atau di modalnya atau di jaringan kerjasama atau yang lain. Sehingga ini kemudian akan ketemu gitu loh. Ini yang selalu saya lakukan. Saya sekarang manajemen saya dengan baik saya pribadi maupun saya dengan tim itu saya selalu menetapkan objektif and key result. Ini yang saya juga terinspirasi dari Google, Netflix, kemudian Airbnb dan lain sebagainya. Mereka punya alat yang sangat simple tapi powerful, yaitu objektif and key result. Jadi kita tetapkan dulu objektifnya itu apa. Misalnya kita beberapa tahun, 3 tahun yang lalu saya memiliki objektif mendampingi 1000 BUMDes. Nah, kemudian saya kasih itu ke tim, mendampingi 1000 BUMDes. Itu berarti kita harus punya daftar minimal 10.000 BUMDes, kita harus ada sekian produk, kita harus ada sekian tim. Nah, itulah yang mereka achieve satu persatu. Jadi ada milestone yang mereka achieve satu persatu, dan kalau tidak ada aral melintang akhir tahun ini kita akan achieve, kita itu mendampingi 1000 BUMDes dalam proses waktu 3 tahun. Jadi ada banyak yang mengelola strategi itu dengan visi yang baik, menjadi perusahaan terbaik sealam semesta, gitu kan. Misinya menyediakan layanan terbaik. Tapi itu tidak memberikan gambaran yang cukup inspiratif, berbeda dengan mendampingi 1000 BUMDes. Jelas kita itu sampai atau belum. Kalau sekarang kita mendampingi 100 BUMDes, berarti kita 10% dari yang harusnya kita capai. Kalau kita sekarang mendampingi 1.500 BUMDes, berarti kita sudah melampaui, saatnya kita harus memiliki goals yang baru atau objektif yang baru. Nah ini saya kira cukup powerful. Anda silahkan nanti buka. Jadi banyak mahasiswa itu yang analisa itu, walaupun ini nggak salah ya, analisa pakai SWOT analysis, kemudian membuat strategi. SWOT analysis itu analisa tahun 80 atau 70-an. Sekarang Anda punya value chain analysis, ada business model generation, ada objective and key result tadi yang saya sampaikan, ada design thinking, ada banyak
alat ya. Ada banyak alat yang sekarang mendorong ada satu inovasi di penentuan ini, sasaran, strategi, rencana kerja. Itu ada banyak alat, maaf saya angkat telepon dulu ya.